keran gas sehingga ada gas yang mengalir ke alat tersebut. Kemudian kemudian yang keempat adalah memencet ignition. Ignition yang di sini yang pada gambar adalah sebagai tombol pemantik. Sehingga keduanya itu harus dipencet bersamaan, yaitu full di sini full dan ignition. Ketika gas dibuka, gas mengalir ke alat, kemudian kita pencet tombol pemantik, kemudian si gasnya bertemu dengan pemantik, maka terjadi api. Kemudian tunggu apinya stabil. Setelah apinya stabil, baru kita diamkan alat selama 10 menit. Karena pada flame photometer itu harus dipanaskan selama 10 menit supaya nilai yang terbaca stabil. Kemudian untuk pengukuran. Ini saya jelaskan secara verbal dulu untuk pengukuran dan perhitungan. Ntar habis ini saya sertakan videonya. Kalau untuk pengukuran yang kita harus membuat deret standar kalibrasi. Misalnya kita mau membaca sampel yang tidak diketahui nilainya antara 0 sampai 8 ppm, maka kita buat deret standar kalibrasi antara 0 dan 8 ppm terlebih dahulu. Setelah kita buat, kemudian kita adjust nilai dari yang terendah dan terpekat. Seperti misalnya kita sudah ada blanko. Blanko itu adalah konsentrasi terendah dari deret standar kalibrasi. Kemudian kita masukkan blanko tersebut. Kemudian kita atur blanko menggunakan tombol blanko. Di sini ada tombol blanko. Jadi setelah sampelnya dimasukkan, angka di sini belum 0 karena blanko itu biasanya nilainya 0. Kita belum 0, maka kita atur blanko tersebut supaya nilainya 0. Karena pada awal alat biasanya sebelum dijas biasanya itu angkanya itu sedikit berbeda. Misalnya blanko tiba-tiba sebelum dijas itu angkanya tiba-tiba 4 atau 5, itu bisa kita atur dengan blanko. Fungsi kalibrasi di sini adalah untuk mengadjust atau mengajarin alat untuk mengetahui kalibrasi suatu unsur. Sehingga jika kita masukkan sampel yang tidak diketahui nilainya, maka si alat tersebut dapat mendeteksi hasilnya. Tuh. Kemudian setelah blanko, kita masukkan deret standar paling pekat. Misalnya kita buat deret standar kalibrasi paling pekat adalah 8 ppm. Maka kita masukkan tuh 8 ppm ke alat, kemudian kita adjust angka di sini. Misalnya 8 ppm, kita akan adjust angka di sini jadi 80,0. Ketika kita masukkan si standar kalibrasi yang terpekat itu, maka angka di sini sebelum kita adjust itu angkanya biasanya tidak 80 atau baru 60. Maka kita adjust dengan tombol find dan coarse. Itu. Find dan coarse ini fungsinya adalah untuk mengadjust standar terpekat. Perbedaannya find dan coarse, kalau find itu untuk menambahkan angka, kalau coarse itu menambahkan sensitivitas di find. Misalnya si coarse itu kita tambah dari 1 ke 2, maka find itu sekali putaran itu angka pada layar akan menambah banyak. Jika kita mengurangi coarse dari 2 misalnya ke level 1, maka fan itu berputarnya sekali berputar tidak akan menambah angka banyak sebanyak coarse di tingkat 2. Fungsinya itu saja. Sorry.
Kemudian setelah itu kita masukkan deret standar antara 0 dan 8 tetapi tidak di-adjust. Misalnya 0 ppm sampai 8 ppm kita buat standar kalibrasi di 2, 4 dan 6. Kemudian masukkan standar kalibrasi itu ke alat, kemudian kita dapat nilai di layar, kemudian kita masukkan ke tabel atau ke perhitungan kita. Setelah kita dapat nilai angka 2 ppm, 4 ppm, 8 ppm pada layar, kemudian kita buatkan kurva regresi linear, kemudian kita dapat persamaan. Dan persamaan itu yang menjadi rujukan kita untuk menghitung sampel sesungguhnya. Oke, saya akan share video penggunaan flame photometer. Video tersebut durasinya selama 8 menit. Ini adalah proses flame photometer dari nyala sampai mengkalibrasi. Yang pertama adalah dipencet tombol powernya. Dari tombol tersebut langsung indikasi unit itu menyala adalah ada angka-angkanya. Kemudian kita atur filter mana yang akan dipakai, filter detektor atau logam mana yang akan dipakai dengan mengadjust atau memutar tombol filter select. Kemudian kita memutar DP. DP itu adalah tanda koma. Tanda koma. Misalnya kita ingin dua angka di belakang koma, kita tinggal putar aja DP-nya. Misalnya kita ingin satu angka di belakang koma, tinggal kita atur aja melalui tombol DP. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan, untuk menyalakan api kita memutar full. Kita harus memutar full, tombol full dan ignition secara bersamaan supaya gas itu bertemu dengan pemantik dan menjadi api. Kemudian tidak lupa kita harus membuka jendela pada cerobong karena dari jendela tersebut kita dapat melihat warna api. Warna api atau api apakah sudah menyala. Ya, ini adalah proses penyalaan warna api di video ini. Tunggu api stabil, yaitu indikatornya adalah ada tanda merah pada layar. Jika ada tanda merah pada layar, kita tidak memencet tombol ignition lagi karena si api itu atau pintu api itu sudah membuka dengan stabil. Itu. Setelah api sudah menyala dan tanda merah, kita harus mengatur api itu pada warna biru, pada api warna biru dengan memutar tombol full.
Karena warna biru itu adalah nilai nilai konsentrasi tidak pekat atau biasanya blanko sebutnya. Setelah api berwarna biru, maka kita coba deret standar yang tidak pekat yaitu blanko. Ini adalah proses masuknya deret standar yaitu blanko yang tidak ada konsentrasi logamnya. Kemudian kita adjust tombol blanko dengan memutar. Kalau pada layar ini 0,32 kita putar ke kanan supaya menghasilkan 0. Kemudian setelah blanko, maka kita masukkan deret standar kalibrasi yang terpekat. Dalam video ini adalah 8 ppm, di layar kita ingin nilainya adalah 80,0. Waktu awal tidak kita tidak bisa menampilkan 80,0, maka kita gunakan tombol find dan coarse. Find itu untuk menambah angka, coarse itu untuk menambah sensitivitas putaran find. Semakin tinggi course, maka sekali putaran atau sekali fan itu bergerak, maka akan menambahkan angka pada layar. Ini adalah proses adjusting untuk mencapai angka 80,0 pada layar. Ini sedang dicoba untuk mencapai angka 80. Setelah fan-nya sudah pas, baru kita putar, setelah course-nya udah kita tentukan, baru kita putar fan-nya sampai angka 80,0. Oke, videonya cukup sampai di sini.
Oke, tadi adalah video penggunaan flame photometer untuk kalibrasi. Kita ke sini dulu. Yang tadi yang sudah saya share adalah proses kalibrasi flame photometer. Ini adalah ini tabel saya buat ppm. Ini adalah konsentrasi kalibrasi, standar kalibrasinya. Dari 0, 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, 10 ppm. Kemudian nilai emisi atau nilai yang pada layar 0 dan 100. Kan tadi untuk kalibrasi alat kita harus adjusting atau harus atur angka pada layar dari yang terendah sampai yang terpekat. Saya adjust 0 ppm itu di angka 0, kemudian 10 ppm itu di angka 100. Kemudian yang 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, dan 8 ppm itu kita masukkan ke unit atau ke alat tanpa harus kita adjust. Karena yang kita adjust itu adalah yang terendah dan tertinggi. Gitu. Dari hasil ini kita dapatkan untuk 0 ppm hasilnya 0 seperti kita adjust, kemudian untuk 2 ppm di layar 20, kemudian untuk 4 ppm di layar unit 41 dapatnya, kemudian 6 ppm dapatnya 60 pada layar, kemudian 8 ppm 81 pada layar, kemudian 10 ppm dapatnya 100 pada layar sesuai dan kita adjust. Dan kita mendapatkan kurva regresi linear berikut. Dari hasil dari tabel ini dapat kurva regresi linear, yaitu kemudian kita dapat persamaan hubungan antara keduanya, yaitu Y sama dengan 10,029X plus 0,1905. Kenapa dibuat regresi linear? Karena yang ditampilkan di layar adalah nilai emisi atau nilai warna api, bukan nilai konsentrasi logam pada standar kalibrasi. Tetapi ada hubungannya antara keduanya, yaitu semakin tinggi nilai konsentrasi logam pada standar kalibrasi, maka semakin tinggi juga nilai warna api atau nilai emisi. Sehingga kita harus menggunakan regresi linear tersebut. Sehingga kita dapat mendapatkan angka persamaan ini. Kemudian kita ada sampel yang tidak diketahui angkanya, diketahui konsentrasinya, kemudian kita masukkan ke dalam unit tersebut. Setelah kita masukkan sampelnya, kita mendapatkan angka, misalnya kita mendapatkan angka 30. Maka dari 30 ini kita masukkan ke nilai Y. 30 ini kita masukkan ke nilai Y, kemudian dari Y ini kita akan mendapat X. X itu adalah konsentrasi dari sampel, konsentrasi logam dari sampel yang kita tidak ketahui sebelumnya, konsentrasi logam tersebut. Hasilnya dalam ppm. Kemudian slide berikutnya adalah, saya akan menjelaskan fungsi fungsi tombol flame photometer. Yang sudah saya jelaskan tadi waktu prosesnya, maka akan saya jelaskan lagi. Yang pertama adalah DP. DP itu adalah memberikan tanda koma pada angka pada layar. Kemudian blank. Blank ini untuk mengadjusting standar kalibrasi terendah. Biasanya blank itu di angka 0. Itu. Kemudian yang fan dan coarse. Fan dan coarse ini adalah untuk mengadjust atau mengatur standar kalibrasi tertinggi pada standar kalibrasi tertinggi. Misalnya tadi pada video 8 ppm, maka kita atur 80,0. Untuk angkanya di layar itu terserah kita mau berapa, misalnya 8 ppm mau
800,0 pun tidak masalah. Terserah kita yang akan mengatur angka tersebut pada layar. Kemudian ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan api. Kemudian ada tombol full. Fungsinya adalah untuk membuka pintu gas sehingga gas tersebut bisa masuk ke unit. Kemudian ignition di sini fungsinya adalah untuk mengalirkan listrik ke pemantik sehingga di pemantik itu menghasilkan percikan api. Kemudian di filter selected adalah untuk kita memilih analis logam mana yang akan kita pilih. Misalnya Na, natrium atau kalium, kita tinggal putar aja, atau kalsium mungkin kita tinggal putar saja. Oke. Kemudian gangguan pada flame photometer. Gangguan pada flame photometer yang pertama adalah api tidak mau muncul. Untuk api tidak mau muncul, biasanya adalah si pemantiknya itu tidak ada di lubang dasar dari cerobong. Sehingga percikan api itu tidak bertemu dengan gas. Itu sering terjadi di lapangan atau di customer. Ketika kawat pemantik tidak di atas lubang gas, maka api tersebut tidak mau muncul. Yang kedua adalah api tidak mau muncul karena si pemantik itu habis. Pemantik itu adalah spare part consumable yang akan habis jika dipakai terus. Tetapi jika sampelnya atau pengencernya tidak terlalu asam, maka pemantik tersebut tidak akan cepat habis. Gitu. Kemudian yang kedua, gangguan pada flame photometer adalah api awalan tidak berwarna biru. Pada flame ini, api awalan harus berwarna biru karena api berwarna biru mengindikasikan jika tidak ada kandungan logam pada standar kalibrasi. Gitu. Jika api awalan tidak mau berwarna biru, maka biasanya terjadi atau terdapat kotoran dalam mixing chamber. Jadinya mixing chamber itu sisa-sisa residu itu tidak terbuang dengan sempurna ke gelas pembuangan, maka akan mempengaruhi hasil api di pembacaan selanjutnya. Itu. Kemudian yang ketiga adalah hasil pembacaan tidak akurat. Jika hasil pembacaan tidak akurat itu ada banyak faktor. Salah satunya adalah nebulizer. Jika hasil pembacaan tidak akurat, biasanya nebulizernya tidak mendapatkan suplai angin bertekanan dari kompresor tidak sesuai dengan unit alat. Udara dari kompresor yang seharusnya 18 sampai 30 psi, mungkin ini 16 atau 14 psi, sehingga daya aerosolnya itu berkurang. Gitu. Caranya adalah dengan membersihkan si nebulizer itu. Gitu. Setelah kita membahas gangguan, kita juga membahas tentang perawatan flame photometer. Di perawatan flame photometer itu ada perawatan bulanan, flame photometer, dan perawatan 6 bulanan. Jika perawatan 6 bulanan itu kita membahas tentang nebulizer, dan perawatan 6 bulanan itu kita membahas mixing chamber. Perawatan bulanan flame photometer. Karena tadi nebulizer itu pengaruh ke pembacaan, maka ini dilakukan perawatan bulanan flame photometer, nebulizer itu harus dilakukan perawatan. Tetapi jika sampelnya tidak terlalu asam, maka perawatan tersebut bisa tidak usah dilakukan. Tetapi jika
sampel itu terlalu asam, maka wajib dilakukan karena biasanya sampel-sampel asam itu akan menimbulkan residu-residu yang berat. Untuk perawatan bulanan flame photometer, yaitu untuk memeriksa tingkat konsumsi sampel dari nebulizer yang normalnya adalah 2 ml sampai 6 ml per menit. Maksud 2 ml dan 6 ml per menit adalah konsumsi si sampel itu, konsumsi si nebulizer ke sampel adalah volumenya adalah 2 ml dan 6 ml per menit. Dengan cara menyalakan alat, menyalakan kompresor, kemudian taruh sampel ke gelas ukur, sampel cair ke gelas ukur, kemudian sambungkan sampel ke nebulizer, kemudian gunakan stopwatch untuk menandai waktu. Jadi kita mengukur daya konsumsi si nebulizer itu. Sebelum kita memeriksanya dulu, kita juga perlu memeriksa si kompresor itu, karena kompresor itu apakah tekanan udaranya sesuai dengan regulasi dari unit alat itu, yaitu 18 sampai 30 PSI. Kemudian bagaimana jika tingkat konsumsi nebulizer itu tidak normal? Yang pertama adalah kita bersihkan dulu nebulizer menggunakan kawat tipis atau bisa juga dengan senar gitar. Kita masukkan senar gitar itu, sebelum dibersihkan kita copot dulu flame nebulizer dari mixing chamber, kemudian kita masukkan kawat tersebut ke nebulizer. Jika sudah dilakukan tetapi hasilnya masih, maka yang kedua adalah kita bersihkan dengan ultrasonic cleaner. Kita tinggal masukkan aja ke ultrasonic cleaner si nebulizer itu. Itu. Kemudian beralih ke perawatan 6 bulanan flame photometer. Perawatan 6 bulanan flame photometer itu kita konsentrasinya ke mixing chamber karena di situ bertemunya gas dan aerosol. Dan terkadang aerosol itu tidak sempurna, membuat aerosolnya masih ada sisa-sisa residu yang berukuran besar, sehingga tertinggal di mixing chamber. Itu akan mempengaruhi pembacaan juga. Perawatan 6 bulanan flame photometer yang pertama adalah lepaskan nebulizer, yang kedua lepaskan mixing chamber bergalur dari bawah cerobong, yang ketiga bilas mixing chamber dalam air deionisasi dan menghapus kotoran sisa-sisa residu dengan sikat kaku kecil. Kemudian yang empat, pasang kembali mixing chamber. Di perawatan 6 bulan ini kita harus membersihkan mixing chamber agar pembacaannya bagus dan normal seperti semula. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang flame brand. Jadi sebelumnya adalah mereknya Genway, dibuat sama Cole Palmer, tetapi sekarang mereknya berganti Cole Palmer dan yang buat Cole Palmer. Ini adalah Genway terbaru, tetapi secara teknologi itu hampir sama-sama kayak yang Genway, tetapi berubah dari merek Genway ke merek Cole Palmer. Tetapi satu pabrikan yaitu tetap Cole Palmer. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak presentasi saya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Dan saya dan ilmu barunya Pak Hani. Oke, Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya saya buka untuk 3 pertanyaan. Mungkin sebelum kita beralih ke pertanyaan di kolom chat, saya izinkan Bapak dan Ibu untuk raise hand dan nanti menyebutkan nama instansi dan keluhan atau pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Oke. Gini, yang di chat itu ada izin bertanya Mbak Nita, itu yang Bu Yulian atau Bapak Yulian ini yang di chat? Iya.
Boleh, mungkin Silakan mungkin beralih ke bisa chat dulu open video aja ya cam. Pak Hani ya. Ya, silakan bisa open video cam. Ya, boleh Bapak Yulianto ya Pak ya? Bapak Iya, Yuli. Pak. Ya, Iya Iya. Pak. ya Pak. Silakan Pak. Ini Mas Hani, Ya, siap. saya Yuli dari UMJ. Ya, siapa? Ini loh Pak, itu kadang yang itu dia bunyi tek 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 itu kadang nggak ada. Tapi setelah kemarin di service itu bisa kan? Tapi itu cuman beberapa, kadang ada kadang enggak. Tapi terus terus tak matiin, tak lepas semua, bisa lagi. Itu kenapa ya Pak? Oke. Itu mungkin ini Pak, pemasangan si apa namanya? Si ignition probe-nya kurang kencang biasanya Pak. Jadi normalnya itu harus bunyi tek 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 tek. Iya. Itu harus normalnya itu Heeh. harus bunyi tek tek karena itu adalah suara percikan api gitu. Normalnya gitu. Mm-mm. Mungkin kurang kencang bisa dikencangkan lagi aja Pak. Yang Selama di sebelah gimana? sebelah mana ya Pak? Oh, yang putih-putih itu loh Pak. Kan biasanya ignition probe itu berwarna putih. Oh. Terus belakangnya Mm-mm. kan ada kayak merah-merah tempat alur Mm-mm. listrik. Nah, itu lebih dikencangkan aja Pak. Sebenarnya Oh gitu. iya iya iya. Mungkin di situ agak kendor tapi dikencangkan aja. Mm. Kalau Oh bunyi iya. tek-tek, Mm-mm. jika bunyi tek-tek itu kalau bunyi percikan apinya di tengah-tengah lubangnya apa dasarnya cerobong itu normal, tapi kalau warna apa kayak warna percikan apinya di dasar dinding cerobong itu maka itu tidak normal Pak. Jadi emang harus peletakannya harus di kawat itu harus di atas lubang kecil pada dasar cerobong Pak. Gitu Pak. Oke oke Mungkin oke. jika apa namanya jika ada masalah berkelanjutan bisa WA saya untuk bertanya Pak. Gitu. Siap Makasih Pak. Pak. Baik, terima kasih Pak Hani. Siap. Kemudian untuk Pak Anwar. Untuk biobase mungkin di sesi yang berbeda kali ya Pak ya. Biobase mungkin di sesi yang berbeda. Ini khusus Genway itu Pak. Terima kasih. Oh iya, kalau begitu selanjutnya ya pelatihan untuk Boleh Pak, silakan biodesia. Pak. Oh ya mungkin Silakan ya Pak Pak. Anwar. Ntar kalau biobase itu saya harus pelajari dulu sih Pak. Maksudnya harus pelajari dulu. Ntar setelah saya pelajari bisa saya sharing ke Bapak gitu aja. Saya dulu punya alat ini. Cuma kan regenerasi diganti dengan yang lebih di atasnya ternyata lebih rumit karena susah seronya. Kalau yang ini kan muter-muter aja sero bisa. Iya. Ah, Oke. Kalau ya, untuk makasih Pak, makasih. iya Pak, betul. Siap. Terima kasih Pak. Ya, Oke. Pak. Terima kasih Pak Anwar. Pak Anwar. Kemudian Pak Ahmad Firda, cuma mohon di on cam-nya Pak Ahmad Firda. Silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad Firda, silakan. Oke, belum bisa. Oke. Oke Oke. Pak. Kalau sebenarnya Mungkin gini untuk Pak, open kalau untuk audio aja CA Pak. itu izin menjawab Mbak Anita. Iya, Kalau boleh. untuk kalsium itu Bapak harus mengerti tentang deret standarnya Pak. Deret standarnya untuk CA itu bagaimana? Karena kan untuk Na dan K aja sudah berbeda, Na dan K hampir sama, yaitu pembacaannya dari 0 sampai 10 ppm. Jika Na, bentar, jika Na itu, jika Ca itu dari 15 ppm sampai 100 ppm. Sehingga Bapak jika membuat deret standar dari 0 sampai 10 ppm, maka hasilnya tidak akan akurat. Karena 0 sama 10 ppm di CA pada flame itu dianggapnya nilainya 0 Pak gitu. Jadi Bapak harus membuat dari 15 sampai 100 ppm. Misalnya Bapak mau membaca ada sampel antara 15 sampai 100 ppm. Jadi Bapak harus membuat deret standar dari 15 sampai 100 ppm. Misalnya Bapak membuat deret standar dari 15 terus habis itu 25 35, 65 gitu Pak. Terus saya buat deret standarnya kemudian dijas di alat tersebut. Gitu. Eh, ya Pak, terima Silakan kasih. Pak. Eh, ada ada itu nggak Pak pengalaman untuk pernah pengukur kalsium yang
rentang nilainya 1% sampai 10% gitu Pak nilainya. Itu berapa kali pengenceran ya Pak? Oh, kalau itu mungkin ini Pak, kalau untuk pengenceran itu saya fokusnya lebih ke alatnya Pak. Kalau untuk destruksi itu mungkin saya tidak ke arah situ Pak, ke arah si pengenceran destruksinya Pak gitu. Tapi ntar saya tanyakan ke customer saya yang udah pernah memakai CA, mungkin ada pengalaman atau ntar saya bisa share ke Bapak Pak gitu Pak. Oh baik Pak. Oke, gitu aja Pak. Ya Terima soalnya kasih. selama ini kita susahan cari pengencerannya Pak. Makanya Oh, hasilnya itu agak kurang akurat. oke Pak. Ntar saya coba tanyakan ke customer saya yang sudah memakai CA, ntar saya share ke Bapak ya Pak ya. Itu aja Pak. Iya Pak. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di antara Bapak dan Ibu di sini masih ada pertanyaan tentang pemanfaatan dan bagaimana sih perawatan flame photometer. Ini informasi juga ya Bapak dan Ibu untuk sertifikat nanti akan dan materi akan kita kirimkan setelah acara dan dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi yang sudah saya kirimkan di kolom chat dan diharapkan untuk mengisi nama lengkapnya dengan nama yang benar sehingga nanti ketika di sertifikat namanya sudah benar seperti itu. Baik, mungkin di antara Bapak dan Ibu di sini masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, mungkin Pak Hani saya izin bertanya nih Pak. Siap. Silakan Mbak Nita. Dari awal mungkin Pak Hadi tadi pun sudah menjelaskan tentang apa sih itu flame photometer, prinsip kerja dan fungsionalnya dari flame photometer hingga perawatan dan masalah-masalah apa sih yang umum terjadi ketika kita menggunakan flame photometer. Nah, kira-kira Pak untuk flame photometer ini apakah secara umum ya Pak ya, apakah perlu perawatan khusus yang memang mungkin 6 bulan sekali kita harus maintain itu, apakah atau sebulan sekali kita harus cek apakah ini alatnya sudah terkalibrasi dengan baik dan sebagainya. Bagaimana Pak? Oke Mbak Nita. Jika untuk pembacaan yang lebih akurat, sebenarnya kita harus membuat data standar yang akurat juga. Karena alat ini sebagai alat pembantu untuk mengukur sampel yang real, tetapi dengan kalau untuk hasil yang akurat dengan data standar kalibrasi yang akurat juga. Jika data standar yang kalibrasi yang akurat, maka hasil dari pembacaan sampel yang real itu bisa bagus. Kemudian dari flame photometer itu jika dipakai setiap hari, maka dianjurkan melakukan perawatan 6 bulan sekali, yaitu dengan membersihkan si mixing chamber, karena mixing chamber itu biasanya 6 bulan sekali, kalau digunakan setiap hari biasanya kotor dan itu mempengaruhi akurasi pembacaan gitu. Sehingga sisa-sisa residu dari pembacaan sebelumnya akan terbaca di pengukuran selanjutnya gitu. Sehingga tidak akurat seperti itu ya Pak ya? Sehingga tidak akurat. Nah, maka itu yang perlu diperhatikan. Juga nebulizer perlu diperhatikan juga. Jika sampelnya terlalu asam, biasanya nebulizer itu akan ada sisa-sisa residunya, maka harus dibersihkan dengan kawat atau senar gitar bisa juga, dan dengan ultrasonic cleaner jika ada. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Ani. Mungkin kepada Bapak dan Ibu, jika masih ada pertanyaan, saya masih buka untuk satu pertanyaan lagi. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Hani ya. Mungkin nanti materi yang sudah di-share untuk hari ini bisa dikirimkan ke saya Pak. Nanti saya akan kirimkan ke
peserta ngopi yang hadir pada pagi hari ini. Oke, terima kasih kepada Pak Hani atas insight baru dan ilmu baru ya bagi saya, karena saya tidak pernah berkecimpung dengan dunia flame photometer, dan saat ini alhamdulillah mendapatkan ilmu baru apa sih itu flame photometer, kemudian bagaimana sih prinsip kerja, dan sampai bagaimana untuk perawatan flame photometer itu sendiri. Oke, untuk Bapak dan Ibu semua, mungkin selanjutnya kita akan beralih ke sesi dokumentasi. Dipersilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk open cam. Nanti saya akan menghitung. Mohon maaf Pak, ini mungkin sebelumnya bisa di stop share dulu Pak. Stop share itu di mana? Stop share itu Di bagian atasnya Pak. Coba dicek Pak. di close ya? Iya. Ini nih. Stop Oke. share Sudah Pak. ya? Sudah? Oh ini mungkin ya. Ini udah? Belum? Belum. Bentar ya. Mungkin sembari menunggu Pak Hani, Bapak dan Ibu juga bisa untuk mengisi link absensi yang sudah kita berikan ya. Karena nantinya untuk segala hal tentang ngopi hari ini akan kita kirimkan via email atau nomor WhatsApp yang ada di link absensi untuk hari ini. Sudah nih? Sudah belum? Belum, Apa sudah? Mas. Oh, Ya, belum belum. ya? Sudah? Ini bentar. Bentar. Oke. Sebentar Bu Mulyati ya. Ini saya mau ini dulu. Mohon maaf Mbak Nita, ini share-nya pencet yang mana? Bagian atasnya itu ada stop share, Pak. Oh ya, oke. Sorry. Iya. Paham saya. Oke, mungkin ini sebelum saya tutup dan sebelum masuk ke sesi dokumentasi ya Bapak Ibu, ternyata ada satu pertanyaan lagi daripada nanti ketika udah di close dan pertanyaannya masih gantung. Ini ada dari Ibu Mulyati Sukma dari Labkes Sumatera Barat. Izin bertanya Pak Hani, secara teoritis waktu SMA dulu teringat ada istilah gangguan spektral, di mana akan ada yang mengganggu pancaran Na jika ada pengganggu dari kalsium hidroksida. Bagaimana menghilangkannya ya Pak? Mungkin silakan Pak Hani dijawab pertanyaan dari Ibu Mulyati. Oke. Bentar Ibu, saya baca dulu tuh. Sebenarnya tidak masalah sih Bu, maksudnya kalau kita emang tidak membaca kalsium hidroksidanya, misalkan itu ada kalsium hidroksida sama natrium. Kita mau membaca yang mana dulu? Misalnya kita membaca yang Na-nya, berarti kita denial aja ada kalsiumnya. Kita fokus ke Na. Memang spektralnya itu emang berdekatan, tetapi si alat ini itu bisa membaca dengan tepat Na-nya. Jika si kadar Na itu, jika itu memang logam kalsium, maka akan tidak terbaca sama alat ini. Untuk ibu yang akan membaca Na ya, misalnya Na terus ada gangguan kalsium hidroksidanya. Dan si alat ini bisa membedakan mana Na, mana kalsium hidroksida, Bu, begitu. Karena emang itu spektralnya emang berdekatan gelombangnya, tetapi alat ini bisa membacanya. Dengan filter, namanya ada tadi filter detektor yang kita pilih, yaitu kita memilih Na, K, atau Ca atau Ba atau Li. Jadi emang filter itu tuh berbeda, dan panjang gelombangnya yang terbaca juga berbeda-beda. Jadi jika ada itu, yaitu kalau jika ibu mau baca Na, ya Na aja, kalau kalsium ya kalsium aja. Jadi tidak akan terganggu sih Bu, biasanya gitu. Berarti tidak akan pengaruh hasil berarti ya Pak ya? Tidak mempengaruhi hasil Bu, gitu. Karena filternya di alat ini kan berbeda, antara Na sama Ca juga beda, gitu. Terima kasih Pak Hani. Sama-sama Ibu. Oke. Selanjutnya ternyata juga masih ada satu pertanyaan nih Pak. Oke. Dari Pak Aditya Dharma ya Pak ya.
Boleh di open audio aja, Pak. Mohon Pak Muhammad Aditya Dharma, silakan open video. Bisa kita tahu juga Supaya lebih interaktif nih, Pak. biar lebih interaktif juga. Oke, coba saya akan menjawab. Mohon beritanya Pak, bagaimana di mixing chamber itu ada residu. Biasanya gini, kalau ada sisa-sisa residu itu biasanya terpengaruh dengan pertama kita destruksinya tuh bisa tidak halus atau tidak halus, masih ada partikel-partikel kecil yang kecil-kecil yang dapat mengotori residu yang tidak menjadi aerosol gitu. Sehingga itu ketika masuk nebulizer itu akan menjadi aerosol, tapi aerosol yang tidak bisa masuk ke baling-baling mixing chamber, sehingga akan menjadi sisa-sisa residu pada mixing chamber, dan itu dapat mempengaruhi hasil pembacaan selanjutnya jika tidak dibersihkan. Itu sih Pak Aditya Dharma. Kemudian jika nebulizernya fungsinya agak menurun, biasanya itu si sampel itu tidak menjadi spray atau tidak menjadi spray, biasanya akan ada butiran air, Pak. Kalau mixing chambernya itu udah menurun fungsionalnya ya, makanya mixing chamber itu juga perlu diperiksa juga atau dicek apakah dia masih perform atau tidak. Begitu sih Pak kalau di lapangan gitu. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Yulian juga, maaf nanya satu lagi, ruang flame photometer untuk AC amankah? Kalau untuk di ruang tertutup dan AC aman Pak, asalkan AC-nya itu tidak di atas flame persis. Karena kalau di atas flame persis itu kan dapat mengganggu si angin dari AC dapat mengganggu si api. Si api jadi apinya tidak stabil, itu bisa mempengaruhi hasil pembacaan. Jika di ruangan AC pun tidak masalah, cuma harus agak dijauhan dari letaknya AC. Gitu sih Pak Yulian. Terima kasih Pak Hani. Mungkin saya kembalikan dulu ya kepada Pak Adit. Bagaimana Pak atas respon yang sudah diberikan Pak Hani? Gitu, gimana? Apakah sejauh ini sudah memahami Pak? Oke, mungkin cukup ya dari Pak Adit ya. Mungkin tadi saya juga lihat sekilas Pak Adit ya ini lagi nge-lab sepertinya. Oke, untuk selanjutnya dari Bapak dan Ibu, sebelum kita ke sesi dokumentasi, masih adakah yang ingin bertanya? Baik, Bapak dan Ibu, mungkin saya cukupkan ya. Selanjutnya mungkin kita akan masuki ke sesi dokumentasi. Silahkan kepada Bapak dan Ibu untuk open cam dan pasang senyum terbaiknya sehingga nanti saya bisa share screenshot dengan bagus seperti itu. Oke, saat ini masih belum 50% yang open cam. Silahkan di open cam, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin sudah bisa saya screenshot ya, dan silakan Bapak dan Ibu, ketika saya telah selesai menghitung, silakan pasang senyum terbaiknya. Oke, Bapak dan Ibu, saya hitung ya, 1, 2, 3. Dan di sini kita ada 2 slide.
Saya berpindah ke slide 2. Silahkan dipasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke. Oke, baik Bapak dan Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu di pagi hari ini untuk menambah nilai-nilai atau insight-insight baru yang mungkin saja di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami hal seperti halnya problem-problem yang mungkin sudah ditanyakan tadi oleh Bapak atau di antara Bapak dan Ibu di sini. Juga saya tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Pak Hani. Terima kasih Pak sudah memberikan ilmu baru kepada kita semua pada pagi hari ini, dan saya berharap untuk ngopi-ngopi selanjutnya akan terus ramai dan terus bertambah ramai dari ngopi hari ini. Dan insya Allah nanti kita juga akan share event-event kita terbaru dengan berbagai tema-tema atau isu-isu terkini. Baik, kepada Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih. Saya Nita sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika mau bertanya bisa WA saya Bapak Ibu, ntar nomornya bisa di-share sama Mbak Dita. Terima kasih. Oke.